Selamat sore menjelang malam untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dan Kak Catherine Kuhlman akan mempresentasikan mengenai sejarah pendidikan agama Kristen dunia kuno Barat dan di Indonesia. Terkait juga dengan dunia pendidikan Kristen. Jadi saya dan Kak Catherine cukup mengkaji ini secara meluas karena memang terlihat dari bahasanya juga sangat luas ya. Sejarah itu kan sangat panjang gitu ya, apalagi sejarah pendidikan agama Kristen gitu. Jadi misalnya ada beberapa bagian yang belum kami bahas, dimaklumi ya. Karena saya juga lebih menjurus ke yang di Indonesianya itu sendiri gitu. Oke, untuk selanjutnya dari dasar pendidikan agama Kristen sendiri itu di masa kuno. Jadi dia dimulai dari persekutuan Kristen yang mengambil dasar iman Kristen, jadi melaksanakan istilahnya ibadah gitu di tengah-tengah umat Israel. Dan juga ketika itu orang Yahudi itu memberikan nilai-nilai gitu kepada masyarakat setempat, jadi membawa dasar suatu agama di sekitaran Yahudi itu sendiri, dan juga terkait dengan Yunani. Jadi makanya di dalam Alkitab itu sendiri juga ada bahasa Yunani gitu ya di dalam Perjanjian Baru itu sendiri. Terus dilanjutkan dengan pendidikan Kristen dalam perspektif masa kuno. Jadi munculnya itu dari pendidikan awal dalam kebudayaan Yunani Romawi gitu. Jadi di saat konsep pendidikan ini lahir di masa kuno, yaitu dimulai dari ajaran Socrates dan Plato itu sendiri. Jadi ajaran Socrates ini menjadi inspirasi buat Plato dalam mendirikan sekolah yang ia sebut dengan akademi gitu dalam tahun 428 sampai 348. Si Plato ini mengatakan bahwa pendidikan diperlukan untuk membimbing orang-orang supaya semakin menemukan kebenaran gitu di dalamnya. Terus terkait juga dengan pendidikan agama Yahudi sendiri. Jadi pendidikan agama Yahudi ini sangat mempengaruhi pendidikan agama Kristen karena dikembangkan di saat terkait dengan kebudayaan Yunani Romawi seperti yang sudah dikatakan oleh Plato dan juga para tokoh-tokoh lainnya gitu yang terkait dengan Aristoteles dan Quilianes gitu yang merupakan dasar pendidikan agama Kristen ini sendiri gitu. Hal ini adanya pembinaan dan juga dalam sejarah pendidikan agama Yahudi dibagi dalam dua zaman, yaitu terbentuknya sejarah bangsa Israel sampai ke pembuangan di Babel, dan dari masa pembuangan sampai pemulaan gerakan Kristen itu sendiri. Dan terbentuknya sejarah Israel sampai ke pembuangan ke Babel. Dari dasar teologi pendidikan agama Yahudi, dasar teologinya itu sendiri adalah keyakinan bahwa Allah memanggil Abraham dan ia menjawabnya melalui imannya. Jadi keturunannya itu dinamakan bangsa yang terpilih. Pemilihan itu merupakan suatu anugerahnya Allah, itu terdapat di Ulangan 7 ayat 7 sampai 8, dan juga dalam pendidikan agama Kristen yang menjadi suatu kehidupannya sehari-hari. Kalau pendidikan agama Kristen itu masih dilanjutkan gitu secara berulang-ulang. Di situ ada di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, dan juga ajaran tentang manusia untuk menghormati penciptanya. Dilanjutkan dengan tujuan pendidikan agama Yahudi. Jadi tujuannya ini sebenarnya untuk menolong mereka supaya mengingat gitu apa yang Allah sudah kerjakan di masa lampau, dan membimbing supaya tetap berharap kepada Allah itu sendiri gitu di dalam segala apa yang terjadi. Dan juga dalam pengajar-pengajar di situ ada 4 golongan pemimpin di saat itu, yaitu kaum imam, nabi, kaum bijaksana, dan kaum penyair. Dan juga saat itu kurikulum
utama yang dianut itu pendidikan agama Yahudi. Untuk lebih jelasnya, dalam sejarah tak di dunia kuno, di sini terkait dengan pendidikan Yahudi di masa Perjanjian Lama. Kekristenan itu sendiri berkaitan dengan pendidikan rohani gitu yang dikonteskan dengan Yudaisme gitu. Jadi pendidikan dalam Perjanjian Lama menjadi dasar peletakan awal konsep Kristiani. Jadi dasarnya pendidikan agama Kristen atau pendidikan Kristiani itu bermula dari Perjanjian Lama yang terkait dengan budaya Yahudi itu sendiri gitu, dan berkembang dan memiliki filosofi yang berbeda gitu antara Yudaisme di Perjanjian Lama dengan Kristen dalam Perjanjian Baru itu sendiri. Jadi adanya keunikan dari pendidikan rohani masa Perjanjian Lama dalam komunitas Yahudi. Jadi mengajarkannya secara berulang-ulang. Jadi si agama Yahudi sendiri mendidik anaknya itu secara berulang-ulang seperti yang kita ketahui gitu ya, yang ada di kitab Ulangan itu sendiri, di mana anak itu diajarkan secara berulang-ulang, bahkan anak-anak itu sendiri sudah mesti hafal Taurat gitu. Terus pada masa Perjanjian Baru itu sendiri, kekristenan itu berkaitan dengan pendidikan rohani yang sesuai dengan konteks Yudaisme. Yang berdasarkan dengan pengajaran rasul-rasul, jadi berpusat kepada pengajaran Yesus itu sendiri. Jadi apa yang Yesus sudah ajarkan, Yesus itu sebagai guru agungnya menjadi teladan gitu untuk dalam mempraktekkan pendidikan kerohanian itu sendiri. Jadi pendidikan rohani di saat masa Perjanjian Baru itu dilakukan di sinagog dan di rumah keluarga-keluarga gitu. Jadi di abad pertengahan, jadi pendidikan rohani ini sudah dimulai oleh jemaat. Habis itu dibangunnya sekolah-sekolah katedral, dibukanya universitas, habis itu kelompok kesatria. Ini biasanya di sekolah-sekolah bangsawan gitu, dan juga sekolah kebiaraan. Oke. Dan di masa kini, sekitaran abad ke-21, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menggeser kerja otot atau yang disebut dengan kerja keras ya, menjadi kerja otak yang sering disebut juga dengan kerja cerdas gitu. Jadi dalam pelaksanaan pak di gereja, di keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri mengalami perkembangan. Habis itu ya gereja juga diberi mandat gitu. Bukan hanya gereja, melainkan seluruh umat orang percaya itu diberikan mandat oleh Tuhan, yaitu dalam amanat agungnya yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu sendiri. Dan dalam urgensi pendidikan agama Kristen, saat membangun fondasi pendidikan Kristen di tengah kehidupan masyarakat Kristiani di Indonesia, dibutuhkannya filsafat pendidikan Kristen yang kuat, di mana peserta didik dapat menghidupi kebenaran firman Allah dan menjadi gereja yang berfungsi sesuai dengan fungsinya. Dalam dasar filsafat yang kuat, dalam PAK akan menolong para praktisi PAK atau guru sekolah minggu, guru PAK gitu, untuk berkarya sebagai amanat yang sudah diberikan Tuhan gitu, sebagai guru agung dan teladan yang Yesus berikan, dan juga supaya guru atau para pendidik bisa mengubah kehidupan anak ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk orang tua yang menjadi pendidik utama, di situ ada Bible parenting, di mana pemeliharaan anak dalam lingkungan yang aman. Jadi orang tua mengawasi anak itu sendiri, dan yang kedua itu orang tua perlu waspada. Yang ketiga, orang tua mengajak anak berdoa sebelum memberi mereka disiplin di saat mereka melakukan kesalahan. Dan yang keempat, mendampingi anak gitu dalam memperoleh informasi. Jadi anak gak search yang aneh-aneh gitu di saat ya seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang kelima, orang tua ini harus memperhatikan teman-teman anaknya itu sendiri. Dan yang keenam itu pendidikan
adalah tugas orang tua gitu. Dan juga mendidik anak dalam keluarga Kristen itu harus berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, di mana keluarga, gereja, dan sekolah itu membutuhkan kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan pendidikan agama Kristen bisa dapat terwujud. Dalam sejarah Pak di Indonesia itu dimulai dari bangsa Portugis, di mana saat itu bermula dari pedagang gitu. Jadi pedagang dan imam Portugis sampai di Pulau Ternate itu sekitaran 1538. Jadi mendirikan sekolah di pantai Ternate sebagai sarana untuk memberitakan Injil awalnya. Kemudian pendidikan tersebut diambil alih oleh Ordo Yesuit yang salah satunya yang terlibat dalam Ordo Yesuit itu sendiri adalah Franciscus Xaverius ini sendiri, di mana ia adalah seorang imam yang mengajarkan katekismus dalam bahasa Melayu. Jadi saat itu murid diminta untuk menghafal doa Bapa Kami, 10 hukum, dan pengakuan iman rasuli. Dan di samping itu juga mereka juga diajar untuk membaca, menulis, berhitung, dan diperkenalkan bahasa Portugis. Selanjutnya diperkenalkan sejarah dilanjutkan oleh dari Belanda ini sendiri. Jadi di tahun 1605 Belanda itu menggantikan Portugis dan kaum Belanda meneruskan kebijakan pedagogis yang sudah dibuat oleh Portugis itu sendiri. Jadi mendidik anak-anak Indonesia dengan bahasa Belanda. Jadi pihak gereja ini memberi tugas kepada guru di tahun 1943 supaya guru dapat menanamkan rasa takut akan Tuhan yang melalui beribadah, bernyanyi, berdoa. Dan juga guru wajib mengajarkan anak untuk memiliki ketaatan. Guru juga wajib membina anak supaya memiliki sikap sopan santun gitu. Jadi pelaksanaan pendidikan oleh Belanda ini nggak efektif karena Belanda ini terlalu sibuk dengan mengurusi urusan politik, militer, dan perdagangan itu sendiri. Dilanjutkan masih dalam otoritasnya Belanda di dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen. Jadi bukan hanya nggak efektif karena Belanda hanya mengurusi banyak urusan politik, melainkan juga Belanda juga kurang memberikan gaji yang memadai gitu untuk para gurunya, dan juga kurikulumnya berdasarkan apa yang menjadi keuntungan si VOC ini sendiri, bukan untuk kepentingan mengembangkan pendidikan agama Kristen gitu. Jadi di akhir abad 18 kekuasaan VOC berakhir dan pemerintah Belanda itu sendiri nggak lagi memihak kepada pendidikan Kristen. Jadi istilahnya membuka sekolah yang menyeluruh. Tapi di sini karena gerakan Injil yang ada di Eropa dan ada beberapa sending-sending yang membuat sekolah minggu gitu, atau yang istilahnya dengan kebaktian anak gitu, ibadah anak. Jadi pendidikan Kristen ini dilanjutkan oleh sekolah swasta Kristen dan juga gerakan Injil yang dilakukan oleh para sending untuk mendirikan ibadah anak. Dan selanjutnya di dalam konferensi studi pendidikan agama di Sukabumi itu di tahun 1955. Jadi konferensi ini tuh diharapkan supaya dapat menjadi arah perkembangan PAK di Indonesia gitu, supaya PAK di Indonesia ini semakin berkembang dari hari ke hari. Dalam konferensi ini dilaksanakan oleh Panitia Teologi DGI, yaitu di tanggal 20 Mei sampai 10 Juni 1955 itu ya. Jadi Profesor Dr. Homrik Afsen memberikan kuliah gitu mengenai PAK yang gunanya untuk memperluas pemikiran. Jadi di sini ada dasar filsafat PAK gitu di dalam konferensi ini sendiri. Jadi yang pertama mereka
membahas mengenai hubungan orang Kristen dengan kaum muslimin. Yang kedua, filsafat Kristen bagi kaum muda. Yang ketiga, kehidupan seksual dan keluarga. Yang keempat, keluargaan Kristen yang bertanggung jawab. Yang kelima, penggunaan perpustakaan dan kerjasama ekumenis. Sejak 1939, Henrik Ibsen menjadi pengkritik terhadap pendekatan yang berlaku dalam kegerakan pendidikan agama itu sendiri. Jadi terdapat usul dan saran yang diberikan oleh peserta konferensi studi pendidikan agama di Sukabumi ini. Jadi nama pendidikan agama dijadikan pendidikan agama Kristen. Terus supaya lembaga-lembaga teologi ini bisa bersama-sama memperluas gitu mata pelajaran pendidikan Kristen di dalam sekolah-sekolah gitu, bahkan di dalam setiap perguruan tinggi gitu. Jadi disarankan juga supaya setiap lembaga teologi ini sendiri belajar bersama orang-orang yang sudah ahli di bidang pendidikan agama Kristen supaya bisa mengembangkan PAK lebih lagi untuk kedepannya. Dilanjutkan dengan mendirikan sekolah minggu. Jadi di dalam sekolah minggu itu sendiri ada jadi ada dibentuk khusus-khusus yang pesertanya adalah pemimpin sekolah minggu itu sendiri atau mengadakan suatu konferensi, dan juga misalnya bisa mendatangkan seorang ahli yang di bidang sekolah minggu atau juga mengirimkan teolog muda gitu supaya bisa belajar ke luar negeri, supaya melatih dan mendidik si teolog ini supaya lebih berpengalaman ke depannya gitu. Dan juga Gus sekolah minggu itu sendiri mendapatkan penghargaan dan perhatian gitu dari gereja. Terus untuk adanya perpustakaan, jadi semakin banyak, diharapkan semakin banyak buku-buku yang diterbitkan gitu, yang diterbitkan mengenai buku-buku PAK, perencanaan PAK, strategi pembelajaran PAK. Di situ diharapkan buku-buku yang mengenai PAK itu bisa diterbitkan lebih banyak lagi dari saran konferensi ini. Terus jadi dampak pembelajaran yang diberikan oleh Henrik Ibsen saat itu sangat yang pertama memperkuat langkah-langkah ekumenis dalam pelayanan PAK. Jadi semakin berkembang gitu PAK, dan juga perkembangan korps ahli pendidikan agama Kristen. Selanjutnya, dalam pelayanan PAK bagi anak-anak di dalam penyusunan kurikulum 1963 yang disusun oleh DGI, diadakan yang sudah dijelaskan di mana konferensi kurikulum di Sukabumi itu sendiri. Jadi pesertanya saat itu adalah pendeta, pekerja sekolah minggu, terus mahasiswa teologi dan lainnya. Ada juga 3 tamu gitu dari WCCE SSA, di mana di situ ada Dr. Nelson, Dr. Wilson, dan Dr. Andrew. Di situ sebagai perwakilan gitu dari luar negeri. Jadi PAK yang paling mendalam itu berada di dalam suatu persekutuan, mereka menetapkannya. Maka setiap hari kegiatan itu dimulai dan ditutup dengan kebaktian. Jadi dalam konferensi ini mereka menyusun tujuan umum gitu dari kurikulum yang akan diterapkan gitu. Jadi secara pengalaman tujuan utamanya itu membuat anak mengalami pengalaman pribadi dengan Allah gitu. Terus untuk selanjutnya, untuk penyusunan kurikulum 1988 yang disusun oleh PGI, di mana Departemen Pembinaan dan Pendidikan PGI atau disingkat dengan BINDIK mengadakan seminar kurikulum gitu di Sukabumi kembali, yang menjadi ruang lingkup kurikulum baru bagi sekolah minggu. Jadi tujuan pokok iman yang diakui itu ada 7: Allah, pencipta dan pemelihara, manusia, penyelamatan, gereja, kerajaan Allah, dan hidup baru, dan juga Alkitab. Dalam penyusunan kurikulum 88 diterbitkannya
buku yang mendasar gitu. Jadi di sini mulai ada nih buku tentang strategi pendidikan Kristen di Indonesia. Jadi isinya ini mengandung rumusan, pikiran, dan keputusan yang diambil oleh dua kelompok pemikir. Jadi yang diambil dari konsultasi tentang pendidikan Kristen yang diadakan di Salatiga di tahun 1986 dan juga seminar PAK di Jakarta di tahun 1988 itu sendiri gitu. Jadi dalam penyusunan kurikulum 88 ini terdapat juga suatu persekutuan Kristen gitu yang secara khusus ini membahas tentang akan adanya kesamaan misi itu ya bagi penyelenggara PAK karena sumber dan motivasi yang satu yaitu firman Allah. Juga terhindarnya dari penyajian materi PAK yang tumpang tindih. Jadi materinya nggak hanya yang dibahas nggak hanya satu aja, melainkan banyak gitu. Dan juga adanya kesinambungan dalam penyajian gitu di saat materi PAK. Jadi setiap peserta tadi juga mengalami pendewasaan iman gitu. Terus PAK sebagai tugas panggilan gereja merupakan usaha dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat mengalami pertolongan Roh Kudus itu sendiri dan mengerti kasih dari Allah itu. Di dalam prosesnya, dalam proses membangun teori dan praktek PAK ini sendiri, perlu diketahui bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan juga merupakan suatu usaha gitu, suatu kegiatan secara sadar. Jadi PAK itu merupakan usaha yang merupakan kegiatan secara sadar, terencana dan terus-menerus untuk membimbing, menolong dan membina gitu. Dan juga merupakan kemampuan. Jadi adanya potensi dalam segi kognitif, afektif, psikomotorik gitu. Dan juga terkait dengan peserta didik yang merupakan terdiri dari semua golongan umur dan juga di dalam PAK ada proses PAK gitu. Dan selanjutnya terdapat kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang merupakan anugerah yang menyelamatkan manusia. Ini merupakan inti dari iman Kristen ini sendiri dan juga mempraktikkan kasih Allah sebagai bukti dari iman gitu. Dan selanjutnya pelayanan PAK bagi anak-anak itu sendiri dalam penyusunan kurikulum 88 di sini adanya kesadaran gereja gitu bahwa selama ini tuh sekolah minggu yang dilakukan atau pembelajaran PAK di gereja dilakukan itu nggak dilakukan secara serius gitu. Jadi butuh adanya perhatian khusus lagi gitu. Jadi gereja menyadari bahwa sekolah minggu ini bukan dianggap pelayanan yang tinggi gitu, bahkan sampai sekarang ya. Habis itu yang kedua nggak menyadari bahwa pribadi anak ini tuh penting, berharga buat apa? Buat nanti di masa depan gitu. Jadi saat itu juga bahan kurikulum dibagi atas 4 gitu, atas 4 golongan umur, di mana yang pertama taman kanak-kanak itu di usia 4-6 tahun, anak kecil di usia 7-9 tahun, anak tanggung dibilangnya 10-12 tahun, dan juga remaja 3-15 tahun. Untuk kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah, di mana saat itu seiring dengan berkembangnya zaman, jadi pelaksanaan PAK di Indonesia itu sendiri mulai dengan kembali ke dasar ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila gitu. Jadi materi pelajaran agama saat itu sudah masuk menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah itu sekitaran tahun 1950-an dan sudah diwajibkan nilai agama ini masuk ke raport gitu setiap anak didik itu mulai dari SD, SMP, SMA atau yang disebut dengan SD ya. Dan juga dalam sekolah dasar itu sendiri kurikulum agama berpusat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk agama Kristen. Ya, jadi setiap mata pelajaran disesuaikan dan juga tahap
perkembangannya itu dilihat dari golongan usia itu sendiri. Selanjutnya, kurikulum agama bagi anak remaja. Jadi saat itu dipusatkan pada ruang lingkup tematis di mana mengenai manusia, masyarakat, dan iman. Dan juga selanjutnya itu pendidikan agama Kristen bagi orang dewasa sering dikenal dengan pembinaan warga jemaat. Hal ini masih ada nih di setiap gereja-gereja di mana melakukan Bible study misalnya atau penerapan pak lainnya gitu. Biasanya ini dilakukan di gereja untuk membimbing jemaat gitu, memiliki kedewasaan iman gitu. Untuk slide selanjutnya saya silakan kepada Kak Catherine. Sebelumnya saya izin off cam ya Ibu Priscilla. Baik Ibu, terima kasih buat Saudara Loren. Tadi kita sudah mendengar tentang sejarah dan begitu luas tadi ya sejarah tentang pendidikan agama Kristen di dunia kuno barat dan dunia barat dan Indonesia. Baik, saat ini kita akan kembali pembahasan yang kedua yaitu isu-isu terkini dalam dunia pendidikan Kristen. Jadi pada masa kini dan ke depan mungkin akan lebih banyak kesulitan atau tantangan ya ataupun juga ilah zaman yang akan dihadapi oleh para praktisi pendidikan Kristen yaitu kita guru. Itu sebabnya dibutuhkan sinergi bekerja sama dan untuk bisa sama-sama berhasil melaksanakan tugas yang mulia ini. Slide berikutnya. Boleh slide berikutnya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita masuk ke isu-isu apa yang sebenarnya yang terupdate pada zaman ini, kita belajar dari Yesus Kristus terlebih dahulu, Sang Guru Agung yang mampu melakukan perubahan dan memberi dampak positif dimanapun dia berada. Kita sebagai pengikutnya memiliki tugas juga yang sama seperti Guru Agung kita, yaitu menggarami dunia dan memberi rasa, juga memberi terang firman Allah yang nampak dalam kehidupan keseharian sebagai orang Kristen bersama keluarga dan jemaat Allah yang hidup dimanapun kita tinggal ketika adanya isu tersebut. Slide berikutnya. Adapun yang akan kita bahas dari isu-isu terkini dalam dunia pendidikan Kristen, materinya itu adalah kita akan bahas tentang pendahuluannya, yaitu pengertian isu, lalu jenis-jenis isu, lalu apa itu dunia pendidikan Kristen. Lalu nanti yang kedua kita akan bahas apa saja isu-isu terkini dalam dunia pendidikan Kristen dan bagaimana pendidikan Kristen menanggapi isu-isu terkini. Dan yang ketiga nanti kita penutup yaitu kesimpulan dan saran serta tanya jawab dari presentasi kami ini. Baik, slide berikutnya kita bahas tentang pendahuluan, yaitu apa pengertian isu dan jenis-jenis isu serta dunia pendidikan. Adapun pengertian isu yang kami gali yaitu adalah berbagai perkembangan biasanya di dalam arena publik jika berlanjut, namun secara signifikan mempengaruhi operasional ataupun kepentingan jangka panjang dari organisasi. Dapat disebut bahwa isu itu merupakan titik awal munculnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Itu dikemukakan oleh Harrison tahun 2008 di halaman 550 dalam bukunya. Slide berikutnya. Nah, isu itu Bapak Ibu berbeda dengan masalah, karena isu adalah hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Sinonimnya itu ya, seperti yang kita dengar itu gosip, kabar angin, atau kabar burung. Sedangkan masalah adalah pada kakaknya adalah sesuatu yang di luar keinginan atau rencana atau yang diharapkan seorang ataupun kelompok yang tidak sesuai dengan apa yang tujuan hidupnya seperti itu. Jadi ada masalah. Nah, berikutnya setelah kita isu dan masalah, lalu jenis-jenis isu. Ternyata isu-isu itu memiliki jenis, yaitu pertama isu fakta. Isu fakta yaitu merupakan isu yang tidak perlu dipertentangkan. Lalu isu definisi atau kategori, isu ini bisa memiliki lebih dari satu definisi dan lebih baik untuk didiskusikan dalam ruang dewan dalam diskusi media dan terkadang itu bisa kita lihat seperti di pengadilan. Lalu isu nilai meliputi apakah suatu isu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah. Isu kebijakan yang meliputi pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Itu jenis-jenis isu Bapak Ibu. Berikutnya kita belajar dari judul tadi yaitu mengapa muncul isu gitu ya. Munculnya sebuah isu itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya ketidakpuasan sekelompok masyarakat
atau terjadinya peristiwa dramatis, terjadinya perubahan sosial, dan kurang optimalnya kekuatan pemimpin itu menyebabkan munculnya si isu tersebut. Berikutnya, nah, kita belajar dunia pendidikan Kristen. Apa itu dunia pendidikan Kristen? Pendidikan Kristen yaitu berdasarkan firman Allah dan di dalam bimbingan Roh Kudus melakukan suatu proses belajar mengajar yang sistematis dan melalui pembimbingan yang diarahkan pada pengenalan serta perjumpaan tentunya dengan Tuhan Yesus, sehingga orang tersebut mengalami pertumbuhan spiritual, kognitif, afektif, psikomotorik, dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya sebagai pengabdian diri sendiri kepada sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Terus slide berikutnya, nah kita masuk ini ke pembahasannya, yaitu apa saja isu-isu terkini dalam dunia pendidikan Kristen. Baik, adapun isu-isu terkini yang kami simpulkan ada 6. Bapak Ibu mungkin banyak di luar sana mendengar isu-isu yang saat ini hangat, tapi kami ambil 6 itu, yaitu 1. Isu pemanasan global pada ruang virtual dan dunia nyata pada ekspresi iman Kristen. Yang kedua itu isu perubahan iklim, perang, dan keterbatasan akses pendidikan dalam pendidikan Kristen. Yang ketiga itu isu pengajaran Kristen masa kini di ranah formal. Berikutnya yang keempat, isu terkininya kami pilih yaitu isu-isu rancangan undang-undang Sisdiknas, yaitu tantangan dan strategi pendidikan Kristen di Indonesia. Lalu itu isu perkembangan kurikulum Merdeka Belajar pada minat siswa dan pendidikan Kristen dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu yang keenam, kami ambil kesimpulannya ialah isu teknologi digital akan mengubah pendidikan Kristen. Berikutnya slide-nya kita bahas, yaitu bagaimana pendidikan Kristen menanggapi isu-isu terkini. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa menanggapi isu-isu yang tadi kita paparkan 6 hal. Yaitu yang pertama, isu pemanasan global pada ruang virtual dan dunia nyata pada ekspresi iman Kristen. Nah, pendidikan Kristen dapat berperan aktif untuk mencegah isu tersebut ya Bapak Ibu, dirumuskan dalam kurikulum pendidikan Kristen yang membangun sinergitas. Beberapa strategi yang dapat kita jalankan antara lain yaitu menerapkan pendidikan teologi ekologi yang terintegrasi dalam gereja. Yang kedua, membentuk komunitas dan program nyata sebagai upaya konkret dalam masyarakat dengan pemanfaatan teknologi secara optimal. Lalu yang ketiga, kita bisa tanggapi dengan menjalin relasi kerjasama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam hal pencegahan pemanasan global, seperti membuat organisasi kebersihan seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, melakukan evaluasi berkala sebagai bentuk keseriusan gereja dalam isu ini. Berikutnya yang kedua, tadi kita isu yang kedua adalah isu perubahan iklim, perang dan keterbatasan akses pendidikan Kristen dan pendidikan dalam. Nah, bagaimana menanggapi isu tersebut? Era ini membawa banyak perubahan yang belum pernah di era sebelumnya. Teknologi mengambil peran yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti dengan tantangan yang khas di era 21. Hal ini juga memberikan dampak yang besar bagi pendidikan Kristen yang pada akhirnya diperhadapkan pada ancaman perubahan iklim, bahaya perang atau tindakan kekerasan lainnya, dan juga minimnya akses pendidikan. Berikutnya, dalam yang kedua ini juga kita bisa tanggapi dengan menggunakan metode penelitian pustaka, artikel, akan meneliti beberapa sumber tulisan seperti Alkitab, buku, dan jurnal yang membahas kehidupan Yesus dan warisan teologi Kristen, dan menyikapi ketiga tantangan tersebut, baik yang bersinggungan secara langsung dengan masalah tersebut, maupun menggunakan penafsiran kreatif untuk mencari kesejajaran pada masalah tersebut. Mengapa munculnya isu itu? Pada akhirnya pendidikan Kristen dengan menitikberatkan pada keluarga menawarkan 3 langkah penting, yaitu menjangkau dan membuka diri, baru selaras dan peduli terhadap lingkungan untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Berikutnya,
Slide berikutnya kita juga bisa di isu terkini yang ketiga itu isu pengajaran Kristen masa kini di ranah formal, yaitu pada era globalisasi ini jelaslah bahwa pengaruh filsafat humanistik telah menyebar dan berdampak pada sekolah-sekolah Kristen, bahkan perguruan tinggi Kristen. Dikatakan oleh Chandwick bahwa memang pendidikan Kristen semakin sekuler, yaitu pendidikan digambarkan sebagai Kristen yang berlapis coklat. Maksudnya adalah keseluruhan praksis pendidikan di sekolah Kristen itu telah dibangun di atas basis filosofi pendidikan sekuler. Cuma telah ditambahkan dengan program-program pendidikan Kristen seperti kebaktian sekolah di tengah minggu, saat teduh setiap pagi, pelajaran khusus agama Kristen, retreat tahunan, dan lain-lain. Berikutnya, untuk menanggapi ini juga kita bisa menggunakan dengan demikian program-program pendidikan Kristen ini tidak mewarnai seluruh dinamika kehidupan dan proses belajar mengajar baik dalam diri para murid maupun para gurunya. Sebab itu dapat dikatakan bahwa sekolah-sekolah Kristen tersebut hampir tidak berbeda dari sekolah-sekolah umum. Berikutnya, masih dalam isu yang ketiga tadi, Bapak Ibu, lebih lanjut, Chandwick menyatakan bahwa banyak sekolah Kristen, baik di level sekolah dasar maupun sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi pun, sekedar hanya menyandang nama Kristen saja. Pada umumnya, lembaga pendidikan Kristen ini lebih menjalankan praksis pendidikannya dengan menekankan prestasi akademik semata. Keunggulan lulusan yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bergengsi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Teraikan peringkat sekolah dalam persaingan lokal nasional ataupun sampai internasional, fasilitas perangkat keras dan lunak yang makin lengkap dan canggih, dan lain sebagainya. Hal serupa terjadi dalam praksis pendidikan, mungkin di kebanyakan perguruan tinggi Kristen. Lalu kita bahas isu yang keempat, terus slide berikutnya. Oh, masih di sini ya Bapak Ibu. Oh, bagaimana prinsip untuk bisa menanggapi isu tersebut dalam pendidikan Kristen itu pertama, meyakini dan menjunjung tinggi Alkitab sebagai kebenaran mutlak karena Alkitab adalah pernyataan Tuhan secara tertulis. Kedua, meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga pendidikan Kristen diawali dengan keselamatan atau hidup baru di dalam Kristus. Yang ketiga, meyakini bahwa setiap murid adalah ciptaan Allah menurut gambar dan rupa Allah, yaitu sebagai ciptaan yang sangat baik di hadapannya, tetapi yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan berikutnya, lalu yang keempat, dia meyakini bahwa lulusan yang pandai berhikmat tidaklah diukur dari kepemilikan ilmu pengetahuan natural yang tanpa pengenalan akan Kristus sebagai hikmat Allah yang sejati. Tanpa Kristus, hikmat manusia adalah kebodohan. Lalu yang kelima, yaitu meyakini bahwa sekolah sebenarnya ada lembaga pendidikan formal yang hadir sebagai mitra keluarga. Berikutnya kita menanggapi pendidikan Kristen berdasarkan isu tersebut, yaitu isu-isu rancangan undang-undang Sisdiknas, yaitu tantangan dan strategi pendidikan Kristen Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar kabar isu ini. Jadi kami menanggapi seperti ini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, apakah pasal itu mencerminkan pasal pendidikan atau agama. Ada banyak kalangan yang menilai bahwa Undang-Undang Sisdiknas cenderung dijadikan instrumen untuk memecah belah bangsa dan anak didik, pasti menjadi korban dari kebijakan yang menuai pro kontrak ini. Sebenarnya di pasal 13 ayat 1 terkesan memang membuat unsur-unsur untuk memotivasi agar setiap anak terdidik dalam agama. Berikutnya, tetapi muncul kekhawatiran dalam pasal tersebut karena dalam konteks praktiknya bahwa pendidikan selama ini tidak menitikberatkan pada aspek religiusitas anak didik, melainkan kepada aspek ritualisme. Penekanan pada aspek ritualisme inilah yang membuat pemaknaan terhadap agama begitu sangat sempit. Pemahaman agama yang sempit ini seolah-olah hanya ingin memenuhi kebutuhan kekuasaan yang dibalut dengan masuknya pendidikan agama dalam regulasi formalistik kapitalistik. Itu tanggapan pendidikan Kristen. Lalu yang kelima, dari isu perkembangan kurikulum Merdeka Belajar pada minat siswa dan pendidikan Kristen dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Kita mengenal bahwa kurikulum Merdeka merupakan terobosan yang dapat tentunya membantu guru dan kepala sekolah
mengubah proses belajar menjadi jauh lebih baik, mendalam dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar diciptakan untuk mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum portitipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Berikutnya menanggapi isu ini berdasarkan karakteristik utama tersebut, pada pelaksanaannya kurikulum Merdeka terdapat kelebihan memang dan kekurangan dalam proses penerapannya. Karena tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu, selalu ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Adapun kelebihan daripada mereka belajar adalah slide berikutnya, yaitu yang pertama lebih simpel dan intens, berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa. Pada proses pembelajaran diubah menjadi lebih menyenangkan, mendalam, dan sederhana. Berikutnya lebih bebas dan leluasa sehingga siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif melalui kegiatan proyek. Berikutnya, kekurangan daripada Merdeka Belajar itu ialah ada 3 juga kekurangannya di slide berikutnya, yaitu dinilai kurang matang dalam persiapannya karena masih baru diluncurkan oleh Mendikbud, maka kurikulum Merdeka Belajar ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar efektif dan tepat dalam penerapannya. Lalu yang kedua itu sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik karena belum membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Berikutnya kurangnya sumber daya manusia dan sistem belum terstruktur sehingga perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memerlukan persiapan yang matang agar mempunyai sistem yang terstruktur dan sistematis. Sebetulnya ini hanya membutuhkan waktu saja Bapak Ibu. Berikutnya yang isu yang 6, slide berikutnya. Dalam menanggapi isu tersebut, yaitu isu teknologi digital akan mengubah posisi guru pendidikan Kristen. Nah, ini bisa kita tanggapi dengan bahwa sesungguhnya teknologi digital itu merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era ini menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari. Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu kata digitus, yang berarti jari jemari. Digital adalah sebuah metode yang begitu sangat kompleks Bapak Ibu. Slide berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya teknologi sangat mendukung kegiatan akademik bahkan juga dalam proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui perangkat dalam jaringan daring seperti email, website, WA, dan perangkat lainnya, bahkan seperti yang kita lakukan perkuliahan kita. Dalam menggunakan teknologi ini kita harus kreatif melakukannya, jangan monoton dalam metode tersebut, tetapi akan kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, serta dilihat juga dari kebutuhan siswa. Dengan memahami peran penting teknologi dalam pendidikan agama Kristen, maka proses pembelajaran saat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi isunya tidak benar bahwa posisi guru tidak akan tergantikan oleh karena teknologi digital, malah sangat membantu seorang guru kalau si guru tersebut tadi mau belajar untuk mengenal teknologi. Berikutnya Bapak Ibu, kita slide berikutnya. Kita sudah masuk kepada penutup. Adapun kesimpulan serta saran yang akan kami paparkan ialah slide berikutnya, yaitu kesimpulannya realitas kemajuan informasi telah mempengaruhi kehidupan. Berdasarkan fenomena terkini memperlihatkan bahwa setiap orang tidak lagi mau memberikan perhatian pada kebenaran yang hakiki dari sebuah informasi yang ia terima, melainkan cenderung mengklaim kebenaran tersebut seturut dengan preferensi subjektif. Atmosfer kehidupan sosial seperti ini mereduksi perbedaan antara suka, tidak suka, dan benar salah menjadi demikian tipis. Alih-alih menjalani proses nalar yang panjang dan melelahkan, masyarakat cenderung tergesa-gesa mengklaim sesuatu yang disukainya sebagai kebenaran. Sebaliknya tergesa-gesa menganggap salah atau sesat sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Temuan memperlihatkan bahwa pendidikan Kristen secara sistematis dan praksis menjalankan perannya sebagai peranata sosial melalui lembaga gereja. Peran tersebut berakar dari doktrin yang menekan perilaku penyebaran isu-isu tersebut. Slide berikutnya, yaitu saran.
ada dua, yaitu bahwa setiap guru atau pendidik serta gembala dan pemimpin jemaat perlu mempelajari dan memperdalam sebuah pelajaran filsafat Pak, karena kita ketahui bahwa filsafat itu merupakan metode berpikir secara sistematis dan kritis. Sehubungan dengan pendidikan Kristen, maka ia harus dikaji secara sistematis dan kritis sebagai basis ilmu sehingga mampu sejajar dengan ilmu-ilmu lain yang menunjukkan kemanfaatannya nyata bagi perkembangan kemanusiaan. Berikut saran yang kedua itu mengetahui dengan jelas bahwa apa sesungguhnya arti dari pendidikan agama Kristen sebagai praksis ilmu secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kita juga sudah belajar dari presentasi sebelumnya tentang hal ini. Secara ontologis itu maksudnya pendidikan agama Kristen harus menjadi pedoman yang kuat ke arah perjalanan hidup manusia supaya mampu berada dan berekstensi baik secara teologis maupun sosial. Lalu secara epistemologi berbicara tentang pengetahuan. Secara epistemologis, Alkitab dan Yesus adalah sumber epistemologi pendidikan agama Kristen. Terakhir itu secara aksiologis. Aksiologi yaitu tentang nilai kegunaan. Jadi landasan aksiologis pendidikan agama Kristen adalah humanis yang penuh kasih yang dijiwai oleh nilai-nilai Kristen. Dengan kata lain, aksiologis dapat membantu memanusiakan manusia dan membebaskan dari keterasingan fungsi kemanusiaannya dan dari isu-isu dalam kehidupan yang terkini. Mungkin itu yang slide terakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Priscilla dan teman-teman sekalian. Ya, oke. Terima kasih atas pemaparannya.